warid dalam Al-Quran. Maksudnya kita bukan membanding-banding, oh kalau kayak itu Idul Fitri kada usah sembahyang, Idul Adha hanya sembahyang, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kalau dibanding-banding Idul Adha dengan Idul Fitri lebih afdal Idul Adha. Maksudnya pahalanya lebih besar Idul Adha. Bukan berarti lalu nanti Idul Fitri kada umpat sembahyang, kadang itu maksudnya. Nah selama ini kan kita terbalik, karena menganggap Idul Fitri lebih afdal, Idul Adha banyak nang kada sembahyang. Kalau ditanya kenapa kada sembahyang Idul Adha, sembahyang Idul Adha itu jar sembahyang hari raya haji. Nah, orang Banjar menyebutnya hari raya haji. Jadi dianggap Idul Adha milik orang yang berhaji. Nah, hari raya haji itu kan sambatan kita di kitab-kitab fikih kada ada. Ya kada masalah lah kalau kita mau menyebut Idul Adha itu hari raya haji, tapi lalu jangan dihubung-hubungkan dengan Idul Adha itu milik orang berhaji, sehingga banyak diantara yang salah paham sehingga kada mau ikut Idul Adha. Bagusnya apa? Idul Adha lebih afdal. Idul Fitri yang dibawa Idul Adha urutannya kita juga tetap sholat, itu maksudnya. Liwurudiha fil Quran fi qouli ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Perintah salat Idul Adha itu ada dalam Al-Qur'an. Surah yang paling pendek dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Kautsar. Artinya fasholli, maka salatlah menyembah Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Salat apa yang setelah salat disuruh menyembelih? Jawabannya salat Idul Adha. Itu. Yang kedua, walikauniha fi syahrin haram, karena sholat Idul Adha itu adanya di bulan haram. Apa maksud bulan haram? Bulan suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Kalaunya jamak disebut hurum, al-ashhurul hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Idul Adha, sholat Idul Adha adanya di bulan haram tadi, yaitu di bulan Zulhijjah. Setiap amal soleh termasuk sholat dilakukan di al-ashhuril hurum, maka pahalanya berlipat ganda. Sebaliknya juga berbuat dosa di bulan-bulan haram, dosanya juga berlipat ganda. Termasuk nih Zulqa'dah. Sekarang kita berada di Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kita lanjutkan. Apa hukum sholat Idul Adha? Hukmuha sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Lebih lengkapnya sunnah muakkadah. Balhi afdalun nawafil, bahkan sholat Idul Adha ini sholat sunnat atau sholat nawafil yang paling afdal. Paling afdal apa? Paling besar pahalanya. Ujar orang Banjar, paling gonol pahalanya, paling afdal. Beberapa minggu yang lalu kita telah membahas. Coba kita balik ke halaman sebelumnya. Sholat sunat dari segi keabdalannya, urutannya pertama al-idani, dua hari raya, al-adha wal fitr, Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian summal kusuf, kemudian salat gerhana matahari. Summal khusuf, kemudian gerhana bulan. Summal istisqa, kemudian salat minta hujan. Summal witru, kemudian salat witir. Summar rawatib ay al-qabliyah wal ba'diyah, kemudian salat sunat rawatib atau qabliyah ba'diyah. Summat tarawih, kemudian tarawih. Jadi lebih afdal mana salat tarawih dan rawatib? Rawatib. Tapi anehnya karena orang kadang ngerti, habis salat isya keluar, bapak keluar update status. As-salata jami'ah, hanyar masuk, ba'diyahnya bang ditinggalnya. Dianggapnya tarawih lebih afdal daripada qobliyah ba'diyah, karena itu kadang ngaji. Nah oleh karenanya kita ngaji. Nah di kitab-kitab fikih disebutkan bahwa yang paling afdal itu rawatib dulu, sunat rawatib, qobliyah ba'diyah, termasuk rawatib ba'diyah isya. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena ba'diyah isya lebih afdal dari tarawih. Maksud kita bilang lebih afdal ini bukan berarti ba'diyah aja, tarawih kada usah, bukan begitu maksudnya. Tarawih digawe, ba'diyah digawe kayak itu. Tapi jangan kayak ini, tarawih digawe, ba'diyah kada, apalagi isanya kada. Nah itu kada sah, karena sholat tarawih syaratnya harus sudah sholat isya. Summa duha, kemudian sholat duha. Summa baqiyatun nawafil, kemudian sunnah-sunnah lainnya.
tasbih, hajat, sunat ihram, sunat tawaf, sunat wudu, itu di bawah levelnya. Nah, kita ulangi, nang paling abdal dari Idul Adha, Idul Fitri, gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, sholat witir. Nomor berapa sholat witir? 6. Cuma Idul Adha setahun sekali, Idul Fitri setahun sekali, gerhana kada tiap tahun. Terus witir tiap malam ada. Berarti yang paling abdal dalam satu malam witir. Nomor 1. Ranking 1. Kemudian apa? Rawatib nomor 2. Nah, rawatib itu apa? 10. Ada riwayat 12. Kita ambil yang 10 aja. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya 10. Mana jar qabliyah asar Ustaz? Berarti bukan sunat rawatib. Mana qabliyah isya Ustaz? Berarti bukan sunnah rawatib. Mana qabliyah maghrib? Berarti bukan sunnah rawatib. Berarti kada sunnah lah. Sunnah juga, cuma tidak termasuk sunnah rawatib. Sunnah juga, tapi kada sunnah muakkadah. Ba'diyah maghrib tadi sunnah muakkadah. Ba'diyah isya nanti sunnah muakkadah termasuk rawatib. Abun qabliyah isya nanti setelah ini kada termasuk sunnah rawatib, tapi tetap sunnah. Nah, kalau bisa yang rawatib nang kada rawatib, yang muakkadah nang gairu muakkadah, semua kita kerjakan. Kalaupun tertinggal juga minimal nang 10 nang sunnah rawatib, sunnah muakkadah tadi jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Nomor 2 rankingnya setelah sholat witir. Kita kembali ke Idul Adha tadi. Sholat Idul Adha lebih afdal dari yang lain. Bal hiya afdalun nawafil. Bahkan sholat Idul Adha lebih afdal dari sunnah-sunnah nawafil lainnya. Wa qila innaha fardu kifayah. Ada pendapat mengatakan fardu kifayah, tapi tidak kuat itu. Wa indal imam Abi Hanifah wajibah. Menurut Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, sholat Idul Adha wajib. Apa bedanya? Sholat Idul Adha ujar Imam Abu Hanifah wajib, sholat witir wajib, berkurban wajib. Wajib menurut Abu Hanifah di bawah fardu. Madhab yang lain fardu dan wajib sama. Madhab Abu Hanifah fardu lawan wajib beda. Wajib di bawah fardu, tapi di atas sunat. Apa dalilnya Sidin? Fasholli li rabbika wanhar, perintahnya dalam Al-Quran, ujar Abu Hanifah. Dah, kita ambil yang sunnah muakkadah dari madhab Imam Syafi'i, bahwa sunnat muakkadah hukumnya sholat Idul Adha. Kapan waktunya? Waktuha min tulu'i syamsi ila zawal min yaumi Idul Fitri. Waktunya adalah dari terbitnya matahari sampai tergelincir ila zawal. Zawal maksudnya di situ sebelum waktu zuhur kira-kira 10 menit. Jadi jam 11 boleh sholat Idul Adha, jam 10 masih boleh, setengah 12 masih boleh. Yang penting sebelum waktu zuhur kira-kira 10 menitan. Tapi tentu abdalnya tadi setelah waktu isyraq, kira-kira hatta tartafi'a syamsu qadra rumhin. Itu sunnahnya atau abdalnya, matahari isyraq terbit kira-kira meninggi sekedar qadra rumhin, 1 tombak. Ujar di kitab-kitab Arab Melayu sapanggalahan, sagalah. Matahari meninggi sekedar segalah, maksudnya setombak. Susah kita lo mengukur, apalagi hidup di kota lindung matahari. Kalau di pinggir sungai, di pinggir pantai kelihatan. Kalau kayak itu kita pakai menit-menitan aja. Imbah isyraq, imbah terbit matahari kira-kira 15 menit. Nah, itu sudah boleh melakukan sholat sunat. Biasa dilanggar di masjid-masjid mengadakannya jam 7. Nah, itu sudah setengah 7 kan sudah timbul matahari, sudah isyraq. Lalu jam 7. Kenapa dipercepat dari Idul Fitri? Karena setelahnya mau menyembelih jam 7. Nah, itu abdalnya, waktu yang abdal. Sunnatuha, sunnat Idul Adha. Fi'luha bil masjid inittasa', melakukannya di masjid kalau menampung banyak jamaah. Madhab yang lain di lapangan.
Jadi kalau ada yang melakukannya di lapangan berarti mereka ikut pendapat itu. Mazhab Syafi'i melakukannya di masjid. Wa illa kalau tidak muat ailam yattasi'. Jadi wa illa, kalau illa itu ada waw sebelumnya, itu menunjukkan illanya di situ bukan illa adat istitsna yang berarti kecuali, tapi singkatan gabungan dari kalimat in lawan la. In la jika tidak. Kayak apa cara membedakannya dengan illa yang berarti kecuali? Ada waw sebelumnya. Tadi fi'luha bil masjid inittasa'. Sunnahnya melakukannya di masjid, bukan di lapangan. Dalam mazhab Syafi'i, sa'a jika menampung, muat, menampung banyak jamaah. Wa illa yattasi'. Kalau kada muat, itu maksudnya. Fa fi ghairihi, maka di luar, di lapangan itu. Langgar halus misalnya kada muat, sebelah langgar ada lapangan becor kada becek, ya sudah di lapangan gitu. Kalau kita, ya kita masjidnya besar, ya di masjid aja. Kalau kada muat juga sisanya di luar gitu. Wa taqiful huyyadu bibabil masjid yastami'na al-khutbah. Dan orang-orang haid, perempuan-perempuan haid, mereka di luar masjid mendengarkan khutbah, tidak ikut sholat tapi mendengarkan khutbah. Jadi di zaman Nabi orang-orang haid semuanya disuruh hadir, tapi tidak masuk masjid, tentunya di lapangan untuk mendengarkan khutbah biar syiarnya bertambah semarak. Jadi orang melihat, oh banyak umat Islam yang ikut hadir. Di zaman ini haid kada haid koler. Kenapa? Ya, iya itu di zaman kita nih. Mungkin karena tidak tahu bahwa sholat Idul Adha itu keutamaannya luar biasa. Nomor 1 tadi, ranking 1 dari yang lain-lain. Sholat Idul Adha karena perintahnya dalam Al-Quran. Kemudian ihya'u lailatihima bil ibadah. Sunnahnya lagi menghidupkan malam Idul Adha dan Idul Fitri dengan ibadah. Ibadah itu apa? Bisa sholat sunat, bisa baca Quran, bisa zikir. Kalau sholat aja, ya dalam sholat sudah ada zikir, semua jenis zikir ada dalam sholat, termasuk baca Quran. Tapi kalau setelah sholat misalnya witir 11 rakaat, antara maghrib isya'nya sholat sunat 20 rakaat, sunat awabin. Setelah isya witir 11 misalnya. Wa yahsulu bi ihya'i mu'dhamil lail. Menghidupkannya itu bisa dengan menghidupkan malamnya lebih banyak ibadah sholat dibanding tidur, au bi sholatil isya wa subhi jamaah. Kira-kira banyak yang memilih ini, dihidupkan dengan banyak-banyak sholat, lebih banyak sholat waktunya kita gunakan dibanding kita waktukan untuk tidur, atau bi sholatil isya wa subhi jamaatan, atau dengan melakukan sholat isya dan subuh berjamaah. Semua ulama-ulama fikih begitu. Kalau ada misalnya disunahkan menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat, minimal sholat subuh dan isya berjamaah. Ini termasuk disunahkan menghidupkan malam Idul Adha Idul Fitri, minimal sholat subuh isya berjamaah. Dari mana ulama-ulama fikih dapat dalil itu? Mereka dapatnya dari hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Kata Nabi, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, faqad qama nisfal lail, sama dengan pahala qiyamul lail setengah malam. Qiyamul lail setengah malam dari habis ba'diyah isya sampai setengah malam itu berapa? Jam 12 ke atas. Kira-kira berapa ratus rakaat? Tergantung. Nah, itu yang kita dapatkan dengan sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faqad qama al-laila kullah, sama dengan qiyamul lail semalam suntuk. Sembahyang subuh berjamaah, gabung aja isya dan subuh berjamaah, dapat pahala satu malam setengah qiyamul lail. Siapa yang sanggup di sini qiyamul lail semalam suntuk, dari habis isya sampai sebelum adzan subuh? Jawabannya kada ada yang sanggup, termasuk ustadznya pun kada sanggup.
Tapi dengan kita sholat subuh berjamaah dapat pahala qiyamul lail semalam suntuk. Nah, jadi dari situ ulama-ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa minimal menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat isya dan subuh berjamaah. Minimal itu apa? Paling kurang. Kalau bisa ya tadi ditambah lagi. Kalau dia habis isya, dia habis itu sholat witir, tidur, lalu bangun lagi jam 2 atau jam 3, lalu sholat lagi, oh berarti double gitu. Apalagi menghidupkannya dengan, kalau Idul Adha dengan takbir, Idul Fitri, Idul Adha menghidupkannya lagi dengan takbir, Allahu Akbar dan seterusnya. Yang kelima sunnahnya lagi at-tatayyub wa tazayyun, berminyak wangi, berhias. Maksudnya berhias tuh ya tidak mesti baru. Baju yang paling baik yang kita punya, pakaian yang paling baik yang kita punya itu tidak mesti yang baru. Tidak mesti yang baru. Baik lil qa'id wal kharij wal kibar was sighar. Baik untuk orang yang mau ikut sholat ataupun yang duduk di rumah aja, karena sakit atau karena apapun di rumah aja. Jadi ada orang misalnya kada hendak ke masjid, kada hendak sholat Idul Adha, tapi sidin berminyak wangi, pakai baju, hendak pian hendak kemana nih, atau kayak hendak kemana pian, padahal garing, kada hendak sembahyang, pian nambah baju, aku jangan hari ini hari raya lah, pian hendak ke masjid, kada lah, kenapa pakai baju yang bagus? Tetap disunahkan walaupun tidak ikut sholat Idul Adha. Itu maksud lil qa'id, bagi yang duduk di rumah aja tidak ikut sholat. Wal kharij, yang keluar mau sholat. Wal kibar was sighar, baik yang tua ataupun yang muda. Sawaun al musalli minhum wa ghairuh, baik yang mau sholat wa ghairuh atau yang tidak ikut sholat. Nah, kemudian berikutnya lagi al-masyu ilaiha dhahaban atau dhihaban, menuju tempat sholat id jalan kaki. Ini yang mungkin banyak yang kita tidak amalkan, termasuk saya sendiri. Kalau mau ke masjid naik sepeda motor, abdalnya tentu jalan. Dan disunatkan lagi waruju' bitariqin akhar, pulangnya jalan lain. Kenapa? Biar syiarnya kelihatan, sejurut tulak, itu buritnya sejurut lagi itu. Kemudian lagi tata cara sholatnya. Hiya rak'atani, 2 rakaat, sama seperti sholat sunat biasa, cuma ada yang membedakan. Membedakannya disunnahkan takbir di rakaat pertama 7 kali. An yukabbira fir rak'atil ula 7 takbirat. Yusannu fihima, disunatkan dalam sholat Idul Adha Idul Fitri, an yukabbira fir rak'atil ula 7 takbirat. Yaqinan disunatkan. Nah lihat, disunatkan, yusannu disunatkan, bukan syarat, bukan rukun. Artinya kalau ketinggalan, kalau kurang takbirnya, tetap sah sholat Idul Adha-nya, tetap sah sholat Idul Adha-nya. 7 kali takbir yakinan, yakin berarti harus dihitung, paling gampang kalau jadi jamaah, jadi makmum, ikut hitungan imam aja. Ujar imam Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Imam berhenti, kita juga berhenti. Gitu. Kalau mau menghitung silahkan. Dan kalau imam lebih dari 7 di rakaat pertamanya, kita makmum jangan ikut. Kalau kita jangan ikut nambah, sudah 7 kita berhenti. Seandainya kita juga ikut menghitung. Nah kalau kita terlambat datang, lambat berwudu rupanya nih, sampai Allahu Akbar kita takbiratul ihram, imamnya sudah 3 kali takbir, mau masuk takbir keempat, maka si makmum cukup 4 kali takbir, kada usah nambah sampai 7. Itu salat Idul Adha dan Idul Fitri. Pokoknya apa yang kita dapat itu aja. Kenapa? Kada kayak masbuk, ini lain masbuk lain. Kalau masbuk kita nambah rakaat,
ini bukan masbuk, sedapatnya. Karena kita datang terlambat, imam sudah 3 kali takbir, sisa 4, nah maka kita ikut 4-nya aja, jangan nambah. Kemudian wa fi raq'ati tsaniyah 5 takbirat, di rakaat kedua takbirnya 5 kali. Selain takbir intiqal tidak dihitung. Jadi tadi 7 tadi pun kada termasuk takbiratul ihram. Usolli sunnata idil adha raka'ataini dan seterusnya. Allahu akbar kada dihitung. Baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 baru. Terus sunnah caranya lagi yang kedua, raf'ul yadaini fiha, mengangkat tangan. Allahu akbar. Sunnah mengangkat tangan. Yang ketiga, al-jahru fiha, jahar membaca takbirnya. Baik lil imam, untuk imam, wal ma'mum dan ma'mum, wal munfarid. Nah, ini diperhatikan. Biasanya kita bacaannya kurang jahar, sir aja. Allahu akbar aja imam, si ma'mum muntung bebayi bergerak aja kayak salat biasa. Jadi sunnahnya si makmum juga bacanya jahar. Allahu akbar ujar imam, ujar makmum Allahu akbar. Sama sejitan selapangan membaca kayak itu kan apa bagus. Syiarnya tambah ini. Tapi jangan teriak-teriak kayak orang demo. Allahu akbar. Jadi jahar di sini maksudnya sama kayak imam. Allahu akbar, Allahu akbar, sama semuanya. Makanya tadi kita ikut imam aja. Kadang alim hitung jadi serentak semuanya bunyinya gitu. Sama sejitan sama nih kada di pojok sana Allahu akbar, situ Allah hanyar tadi Allah akbar di pojok. Kenapa? Karena masing-masing menghitung. Mestinya ada ikut imam aja, kada usah repot-repot. Yang berikutnya yang keempat di acaranya lagi an yaqul baina kulli takbiratainil baqiyatis salihat, di antara takbir, di antara 2 takbir diselang-selingi dengan al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyatus shalihat. Atau disebut juga ummul adhkar, ummahatul adhkar, induknya segala zikir. Itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Yang kelima, an yad'a yumnahu ala yusrahu, dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi kembali diletakkan seperti posisi pertama. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kembali ke sini, bukan irsal. Irsal itu begini. Allahu akbar. Bukan, tapi apa? Ditaruh lagi ke posisi awal. Yang keenam, waslut takbirat bitta'awudz, takbirnya disambung dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takbir yang mana? Takbir terakhir, yang kelima dan ketujuh. Di rakaat pertama ketujuh, kedua yang kelima. Jadi yang kelima nih misalnya, yang ketujuh nih misalnya terakhir Allahu akbar, tuh takbir ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi ta'awudznya sir. Karena dalam Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kau mau baca Quran, kata Allah, maka mulailah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik dalam salat atau di luar salat. Tapi bedanya kalau dalam salat a'udzubillahnya kada jahar. Adalah pernah ikam dengar imam membaca ta'awudz sebelum Fatihah benyaring. Kalau ada karena kada ingat aja. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Ini salat biasa misalnya nih. A'udzubillahnya begamat. Hanya bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, dalam salat ini a'udzubillahnya disambung dengan takbir terakhir. Itu maksud waslut takbirat bitta'awudz. Yang berikutnya an yaqra'a fihi ma suratai qaf wa qatarabat, membaca 2 surah. Rakaat pertama surah qaf, rakaat kedua iqtarabatis saah. Itu sunnahnya. Nabi biasa itu. Atau awil a'la wal ghasyiyah, atau yang kedua surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la dengan al-ghasyiyah, sama dengan salat Jumat.
Di kita di Indonesia yang paling banyak 2 surah ini, karena ini yang kita hafal. Terus terang saya sendiri kada hafal surah Qaf dan Iqtarabat, hafalnya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian sunnah dalam khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Yusannu idza kanatis salatu jama'atan an yakhutuba ba'daha khutbatain. Disunatkan dalam 2 salat ini, Idul Adha dan Idul Fitri, kalau sholatnya dilakukan berjamaah, disunatkan setelahnya ada khutbah 2 khutbatail Jum'ah, sama seperti 2 khutbah Jumat fil arkan was sunan, dalam rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Jadi rukun-rukun dan sunnah-sunnah khutbah Idul Adha, Idul Fitri sama dengan sunnah dan rukun khutbah khutbah Jumat. Lapis syurut, bukan dalam syarat. Dalam syaratnya tidak sama. Kenapa? Kalau khutbah Jumat syaratnya harus suci dari hadas kecil, adapun khutbah Idul Adha tidak disyaratkan. Jadi kal qiyam, seperti berdiri, berarti boleh duduk Idul Adha, Idul Fitri khatibnya. Wa taharah, dan bersuci, tidak wajib bersuci kalau dalam Idul. Wal julus bainahuma, duduk antara 2 khutbah, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Jumat harus ada, tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri tidak disyaratkan duduk antara itu, maksudnya. Itu kalau berjamaah disunatkan khutbah. Wa idza shalla munfaridan, kalau dia salat sendiri, fala yakhutubu, maka tidak ada khutbah. Salat sendiri siapa yang dikhutbahi? Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah, jamaahnya kereda. Jadi wa idza shalla munfaridan fala yakhutubu, kalau salat sendiri tidak ada khutbah, cukup salatnya aja. Mungkin karena sakit, lalu kada mau ketinggalan dapat keutamaan salat Idul Adha yang afdalun nawafil tadi, lalu salat di rumah misalnya, tidak perlu ada khutbah. Kemudian an yukabbira fi iftitahil ula tis'an, bertakbir di pembukaan khutbah pertama 9 kali berturut-turut, si khatib nih. Jadi sebelum hamdalah, salawat dan salam dan seterusnya, rukun-rukun lainnya, baca takbir 9 kali, Allahu Akbar, 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 Alhamdulillah. Nah, begitu caranya. Mau kada ingat pangjar, ya sudah, kan sunnah. Kemudian wa fi iftitahis tsaniyati sab'an, di pembukaan khutbah kedua 7 kali. Takbirnya 7 kali. Allahu Akbar, 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 Alhamdulillah. Nah, begitu. Nah, itu tentang khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian takbir. Disunnahkan kita memperbanyak takbir, baik Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha kapan waktunya? Nah, waktunya dari sejak tenggelam. Sebentar. Takbir ada 2 macam. Pertama, takbir mursal, aqsamut takbir, yang qasimu ila qismain. Takbir terbagi 2. Pertama mursal, yang kedua muqayyad. Apa yang dimaksud mursal? Mursal yang tidak terkait dengan waktu. Lagi di sepeda motor, lagi bersepeda, lagi naik mobil, lagi duduk di rumah, lagi jalan keluar rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak terkait dengan waktu. Adapun takbir yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu artinya muqayyad, dikaitkan dengan waktu tertentu, setelah sholat wajib, setelah sholat sunat. Sholat wajib tadi bisa muaddah, sholat adaan, bisa faitah, sholat qadaan. Al muqayyad, waktunya kapan?
ba'da sholawat, setelah sholat, sawaun kanat fardhon am naflan, baik sholat fardu atau sholat sunat, adaan am qadaan, baik sholat adaan atau qadaan, walau janazatan, walaupun sholat jenazah. Pokoknya habis sholat disunatkan takbir. Ada yang meninggal rumahnya di hari tasyrik, setelah sholat jenazah jadi imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah pernah kejadian kayak itu? Habis sholat qabliyah ba'diyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disunahkan. Waktuha, kapan waktunya takbir di takbir muqayyad tadi di Idul Adha? Waktuhu li ghairil hajj, waktunya untuk orang yang tidak berhaji, min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah tanggal 9. Nanti nih Idul Zulhijjah kita, kalau tidak salah 10 Zulhijjahnya hari Jumat, kalau tidak salah. Kalau tidak salah bujur itu berarti hari Arafahnya hari Kamis. Nah, subuh hari Arafah hari Kamis itu disunahkan bagi yang tidak berhaji. Ya, yang kita ada di Landasan Ulin ini tentu kan ada berhaji berarti. Walaupun ada tuh asrama haji di dekat kita. Min subhi yaumi Arafah ila asri akhiri ayyami tasyrik, dari subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai asar hari tasyrik terakhir. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Berarti di tanggal 13-nya itu asar itu terakhir bertakbir bagi yang tidak berhaji. Wa ammal hajj, adapun bagi orang yang berhaji, fayukabbiru, maka dia bertakbir min zuhri yaumin nahri, sejak zuhur hari Idul Adha tanggal 10 ila subhi akhir ayyami tasyrik, sampai subuh hari terakhir hari tasyrik tanggal 13. Kenapa jar imbah zuhur? Jadi hari Jumat wa Idul Adha tanggal 10 sembahyang zuhur hanya inya disunahkan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imbah sembahyang idnya kada. Kenapa? Karena belum bertahallul si Pak Haji nih, calon haji nih. Masih calon karena belum tahallul, belum resmi. Ibarat orang sekolah tuh belum wisuda. Kenapa kada di wisuda? Corona. Kada ada perpisahan, kada ada apa? Jadi bagaimana? Nang disunahkan sebelum tahallul itu talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata, dan seterusnya. Itu talbiyah. Zuhur di tanggal 10 baru dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin aku nangis tuh si Pak Haji itu. Kenapa? Ingat anak, ingat cucu di rumah. Pasti nangis. Pasti nangis. Pokoknya bila bertakbir kampung halaman tuh biasanya nangis orang. Coba aja kayaknya takbirnya kada di kampung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbirnya di rumah sendiri, ada abah, ada mama, ya, suasana hati jadi beda. Suasana hati itu jadi beda kalau bertakbirnya jauh dari orang tua. Fa idza tahallala, kalau sudah tahallul, kabbara, dia bertakbir hatta al-asri, sampai asar. Nah, ini si calon Pak Haji nih. Wa takbirul mursal, takbir mursal yang tidak terkait dengan waktu tadi, li'idil fitri, takbir Idul Fitri, takbir mursalnya afdalu minat takbiril mursal li'idil adha, lebih afdal dari takbir mursal yang ada di Idul Adha. Paham? Wa amma takbirul muqayyad, adapun takbir muqayyad tadi yang setelah waktu sholat wajib, setelah sholat sunat. Di Idul Adha itu afdalu min kilaihima, lebih afdal dari takbir mursal dan muqayyad yang ada di Idul Fitri. Kesimpulannya 4 hari nanti kita disunahkan bertakbir. Dari subuh hari Arafah tanggal 9 habis subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan waktunya Ustaz? Habis salam langsung. Itu takbir muqayyad. Jadi takbir muqayyad tuh habis sholat langsung. Kada ada la ilaha illallah wa la syarikalah atau subhanallah 33, Allahu Akbar 33, itu kaina. Takbir yang tadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali terserah sebanyak-banyaknya.
Baru setelah itu subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu takbir muqayyad setelah sholat. Sampai kapan? Sampai hari 13. Jadi 4 hari itu, tanggal 10 hari 4 hari apa 5 hari? 5 hari, hari Arafah, hari subuh hari Arafah, 10 Zulhijjahnya, hari Idul Adhanya, dan 3 hari setelahnya. 3 hari setelahnya. Jadi Idul Fitri itu lebih pendek takbirnya. Maka setelah Idul Fitri kada disunahkan lagi nih calon-calon khatib-khatib. Jangan habis Idul Fitri ikam jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang berani menegur, ada yang kada berani itu. Nang atau ragu-ragu orang, oh mungkin aku aja ilmunya yang salah, mungkin ini kan lulusan Al-Falah. Oh mungkin inya ilmunya lebih inilah aku, mungkin ada kitabnya lah inya ya. Padahal memang salah, kada ingat. Jadi habis Idul Fitri kada disunahkan lagi habis sholat. Adapun Idul Adha habis sholatnya tetap. Jadi setelah habis sholatnya tetap, zuhurnya tetap, asarnya tetap, maghribnya tetap, sampai tadi sebelum asar di tanggal 13 hari tasyrik. Kalau kada habis sholat Bang Ustadz jar jam 10 sambil santai-santai duduk Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngarannya ya takbir mursal. Takbir mursal namanya. Lalu naik mobil hendak ke mana? Hendak menyembelih di kampung sebelah, diminta orang untuk menyembelih hewan kurban. Di mobil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngarannya takbir mursal. Nah, itu bedanya. Beda antara takbir mursal dan muqayyad. Kemudian habis Zulqa'dah ini bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Tadi al-asyhurul hurum itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Beramal soleh di 4 bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya berbuat dosa juga Allah lipat gandakan dosanya. Dari 4 bulan ini ada Idul Adha, ada Zulhijjah ngarannya. 10 pertamanya itu lebih afdal dari 10 akhir hari-hari Ramadan. Malam-malam akhir Ramadan lebih afdal dari malam-malam 10 pertama Zulhijjah. Jadi kayak itu. Paham? Kita ulang. Hari-hari pertama di 10 Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 lebih afdal dari hari 10 akhir Ramadan. Jadi kalau orang di akhir Ramadan ditingkatkan ibadah, baca Quran, sholat sunat, sedekah, ada lagi yang lebih afdal hari-hari di 10 pertama Zulhijjah. Malam-malam akhir Ramadan 21 dan seterusnya lebih afdal dari malam-malam pertama 10 pertama Zulhijjah begitu. Susah mengingatnya. Yang jelas 10 pertama Zulhijjah itu beramal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Apa hadisnya? Ma min ayyamin al-amal fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang beramal di dalamnya lebih Allah cintai dari beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Hatta akhir Ramadan. Jadi Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Oleh karenanya nanti tanggal 1 Zulhijjah perbanyak ibadah. Ibadah yang mana? Gak ada Ustaz. Amal soleh yang mana? Amal soleh itu banyak. Di antaranya sholat, di antaranya puasa, di antaranya baca Quran, di antaranya zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, istighfar, doa. Kalau bisa semuanya. Kalau tidak bisa ambil yang paling gampang yang mana? Ujarikam, aku asrama tahfiz, aku paling suka amal soleh itu baca Quran. Iya sudah, biasanya baca Quran sejuz. 10 pertama Zulhijjah 2 juz misalnya. Biasa baca salawat 300 aja. Di 10 pertama Zulhijjah 500 atau bahkan 1000 misalnya. Itu maksud ma min ayyamin al-amal fihinna ahab ilallah min ayyamil ashri. 10 pertama Zulhijjah tanggal 1 sampai 10. Kalau puasa 10 hari bagaimana Ustaz? Bagus, 9 hari aja. Karena hari 10-nya haram puasa. 1 Zulhijjah puasa, 2 Zulhijjah puasa, 3 puasa, sampai 9 puasa. Mau puasa, silakan.
Kenapa jir-jir tadi 10 pertama? Iya 10 pertama maksudnya beramal soleh paling Allah sukai. Cuma untuk puasa karena karena 10 Dzulhijjah diharamkan untuk puasa, ya tidak boleh, berarti sampai 9-nya aja puasa. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk menghadapi Idul Adha, dan mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, afiat, terhindar dari segala bala, bencana, musibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطب بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.